Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Dokter forensik Polda Sumut mengambil beberapa sampel dari jenazah RSS remaja 14 tahun yang diduga meninggal usai menjalani hukuman di sekolahnya. Peringati Hari Batik Nasional, seluruh siswa-siswi di salah satu sekolah di Kabupaten Deli Serdang dianjurkan mengenakan baju batik, motif Melayu, dan Batak. Safari politik calon Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi melakukan safari didampingi istri ke Kabupaten Labuan Batu. Sementara Bobi Nasution mengunjungi pondok pesantren di Padang Lawas. Kita ke informasi pertama. Setelah menjalani proses ekshumasi dan otopsi selama lebih dari 4 jam, dokter forensik Polda Sumut mengambil beberapa sampel dari jenazah RSS. Jenazah merupakan remaja 14 tahun yang diduga meninggal usai menjalani hukuman squat jam sebanyak 100 kali di sekolahnya. Proses ekshumasi ini dilakukan selama 4 jam lebih. Proses ekshumasi dan otopsi dilakukan di pemakaman Desa Negara Beringin, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang. Dokter forensik mengambil beberapa sampel dari bagian jenazah RSS. Jenazah merupakan seorang remaja 14 tahun yang diduga meninggal usai menjalani hukuman squat jam sebanyak 100 kali di salah satu sekolah menengah pertama di Kabupaten Deli Serdang. Dari beberapa bagian sampel tersebut, petugas membawanya ke lab Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara untuk kemudian dilakukan patologi anatomi sehingga dapat diketahui penyakit apa yang berdampak terhadap kematian. Pengujian lab ini nantinya akan memakan waktu hingga 3-4 minggu ke depan. Kemudian kalau berbicara mengenai hasil, ya itu kan membutuhkan pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan penunjang namanya, itu ada jaringan-jaringan yang diambil untuk dilakukan pemeriksaan patologi anatomi, ya itu biasanya kami lakukan ke laboratorium patologi anatomi FKUSU. Sementara dari proses hukum yang masih berjalan, keluarga korban melalui kuasa hukumnya berharap kepada pihak kepolisian dapat mengusut kasus kematian RSS hingga tuntas, sehingga nantinya dapat menjadi efek jera bagi pihak sekolah yang masih menerapkan hukuman fisik terhadap siswanya. Ya, kami tadi sudah dengan keluarga sudah kuat untuk menghadapi ini. Sudah kuat untuk menghadapi ini. Apapun yang ke depan kami harus kuat dan kami harus minta ini supaya ditegakkan hukum ini seadilnya. Saya kira itu aja. Terkait kasus tersebut, hingga saat ini pihak sekolah sudah memeriksa 9 orang saksi, termasuk dari teman dekat dan pihak sekolah. Sementara untuk guru berinisial SWH yang diduga memberikan hukuman squat jam tersebut belum diperiksa pihak kepolisian. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Sebelumnya, seorang remaja 14 tahun meninggal dunia usai menjalani hukuman squat jam sebanyak 100 kali di salah satu sekolah menengah pertama di Kabupaten Deli Serdang. RSS, seorang remaja 14 tahun meninggal dunia usai menjalani hukuman squat jam sebanyak 100 kali di sekolahnya, salah satu sekolah menengah pertama di Kabupaten Deli Serdang. Ia melakukan itu karena tidak mengerjakan tugas. Berdasarkan dari hasil keterangan Dewan Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, hukuman tersebut adalah atas permintaan korban yang kemudian diizinkan oleh guru agama berinisial SWH. Hukuman itu dilakukan pada Kamis 19 September. Pada tanggal 21 September, korban tidak masuk sekolah karena mengalami sakit di bagian paha diikuti dengan demam, sehingga harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Sembiring, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Sementara pihak polisi menerima laporan diagnosa dari rumah sakit mengarah pada penyakit dalam korban yaitu tipes.
sehingga mengakibatkan tubuh korban mengalami drop dan harus dirawat di rumah sakit tersebut sejak 21 September hingga meninggal pada 25 September. Untuk membuktikan ada atau tidaknya tindakan kekerasan terhadap korban, Polda Sumatera Utara melakukan ekshumasi terhadap jenazah korban yang sudah dimulai pada Selasa pagi. Ekshumasi terhadap jenazah korban dilakukan di lokasi pemakaman Desa Negara Beringin, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang. Ekshumasi itu bukan ekshumasi, otopsi itu untuk mengetahui penyebab kematian korban. Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, baik luar maupun dalam, untuk mengetahui nanti apakah ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban dan tanda-tanda lain yang menyebabkan korban meninggal dunia. Bang, sejauh ini polisi sudah meriksa berapa orang saksi? Kurang lebih ada 9 saksi yang sudah kami periksa. Karena memang ini sifatnya waktu itu visum dari luar. Kita masih belum mengetahui apakah betul atau tidak, dan makanya kita lakukan ekshumasi pada hari ini sehingga bisa menjawab dari mana dari visum luar itu yang menyatakan ada penyakit dalam ataupun yang bisa kita ketahui. Itu visum luar yang itu dari pihak keluarga atau kuasa hukumnya atau dari pihak kepolisian? Visum luar dari rumah sakit. Pihak kepolisian kini sudah memeriksa 9 orang saksi. Hingga kini, polisi masih belum menetapkan status tersangka terhadap seorang guru berinisial SWH yang diduga menghukum korban dengan hukuman sepajak. Namun untuk sementara waktu, pihak guru dinonaktifkan dari tempatnya mengajar. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Di Deli Serdang, warga desa Bakaran Batu dianjurkan mengenakan baju batik ketika keluar rumah. Memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober, warga desa Bakaran Batu diminta untuk mengenakan baju batik ketika keluar rumah. Tak hanya itu, termasuk saat melakukan pengurusan surat menyurat di kantor desa Bakaran Batu. Seruan ini selain arahan dari Pemkab Kabupaten Deli Serdang, juga sebagai upaya untuk warga dan pemerintah bersama-sama melestarikan simbol budaya Indonesia. Artinya kita lestarikan dan banggalah kita menggunakan baju batik. Oke. Jadi untuk pegawai hari ini Pak pakai baju batik semua Pak? Ya. Alhamdulillah hari ini seluruh perangkat desa, saya, Kades dan Kawur Kasih, berikut juga kepala kewilayahan, kita himbau untuk menggunakan batik di hari ini. Ada nama-namanya Pak, jenis-jenis batiknya Pak? Nah itu dia, kami secara nama kurang paham ya, intinya ini batik murni, asli daripada kebudayaan bangsa kita. Kami sebagai masyarakat sangat bangga karena kebetulan pada hari ini Hari Batik Nasional ya Bu ya. Di sini kami dihimbau tadi kepada kepala desa agar memakai batik, dihimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak lupa untuk melestarikan, sama-sama kita melestarikan batik. Pada 9 Januari 2009, pengajuan batik untuk warisan kemanusiaan budaya lisan dan non-bendawi UNESCO diterima secara resmi, serta batik dikukuhkan sebagai bagian dari warisan budaya tak benda dalam sidang keempat Komite Antar Pemerintah yang diselenggarakan oleh UNESCO di Abu Dhabi pada tanggal 2 Oktober 2009. Pada kepemimpinan Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, menjadikan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009 yang dikeluarkan pada 17 November 2009. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Sementara di Sekolah Madinatus Salam Kabupaten Deli Serdang dianjurkan mengenakan baju batik. Tak ada rasa terpaksa, semua murid justru senang dan bangga ikut mengenakan batik dengan motif Melayu, Batak Toba, dan Mandailing.
Semua murid hari ini belajar di sekolah dengan menggunakan batik. Ya, tanggal 2 Oktober ini diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Siswa-siswi Yayasan Pendidikan Hadinatus Salam di Kabupaten Deli Serdang pun turut memeriahkan hari ini dengan anjuran dari sekolah mengenakan baju batik. Tak ada rasa terpaksa, semua murid justru senang dan bangga ikut mengenakan baju batik hari itu. Berbeda dengan daerah Jawa, motif batik yang digunakan seluruh siswa Yayasan Madinatus Salam merupakan perwakilan motif batik dari keberadaan budaya yang ada di wilayah Sumatera Utara. Seperti budaya Melayu, corak batik yang digunakan lebih kepada warna-warna cerah dan mencolok, seperti kuning atau biru. Warna-warna ini mencerminkan kehidupan masyarakat Melayu yang penuh semangat. Selain Melayu, juga ada motif batik suku Batak Toba dan Mandailing. Untuk pakaian adat batik sendiri yang kakak kenakan, adat apa kak? Adat Jawa. Senang sih karena juga sekarang kan banyak nih dari suku-suku juga buat motif batik tersendiri. Kan dulunya kan terkenal Jawa, sekarang juga ada batik Melayu, batik Batak, dan batik dan suku yang lain-lain. Bertepatan pada hari ini 2 Oktober, yaitu Hari Batik Nasional. Jadi kami menghimbau kepada seluruh siswa baik MTS, Alia, juga MI untuk dapat mengenakan baju batik yang mungkin baju batik tersebut mewakili dari suku-suku yang ada di Indonesia dan khususnya yang ada di Sumatera Utara. Nah, apakah kegiatan ini memang tiap tahun dilakukan atau baru perdana kali ya Pak? Alhamdulillah kegiatan tersebut sudah sering kita lakukan dan ini menjadi kegiatan rutin yang kami lakukan setiap tanggal 2 Oktober. Melalui Hari Batik Nasional ini diharapkan masyarakat Indonesia selalu menjaga keutuhan dan kelestarian budaya Indonesia serta selalu menanamkan rasa cinta terhadap produk Indonesia. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang.